Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengar sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ke-10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Demikian firman Tuhan dengan topik nama yang harum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah ungkapan yang sering kita dengar, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Ungkapan ini menunjukkan suatu kenangan yang diingat setelah berlalu. Kenangan selalu ada dan tidak pernah dilupakan dan menjadi momentum yang selalu diingat. Dalam nats renungan ini adalah suatu nasihat dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup. Setelah hidup itu berhenti atau berakhir, ada yang dikenang orang lain dari perjalanan hidup seseorang. Dikatakan dalam Amsal ini ada perbedaan orang benar dan orang fasik, bahwa orang benar memiliki kenangan yang mendatangkan berkat setelah berlalu atau setelah meninggal, sementara kenangan terhadap orang fasik menjadi busuk. Kata berkat di sini adalah merujuk pada perbuatan dalam hidupnya yang baik, yang sangat berguna bagi orang lain, tidak mudah dilupakan dan selalu dikenang. Dan selanjutnya bahwa orang fasik seperti hidupnya setelah meninggal, namanya seperti mayatnya yang busuk. Tidak pernah dibicarakan apalagi dikenang. Nama mereka akan menjadi suatu kejijikan dan dibicarakan dengan perasaan benci. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 1a dikatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ini menunjukkan nama baik, perbuatan yang baik secara istimewa dipandang seperti minyak yang mahal. Minyak adalah tanda penghormatan yang istimewa, seperti Maria yang meminyaki kaki Yesus yang menyeka dengan rambutnya adalah sebuah perlakuan penghormatan yang tinggi dilakukan terhadap Yesus. Untuk itulah kita diingatkan dalam renungan itu begitu pentingnya menjadi orang yang benar dengan melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, dalam kemajuan zaman saat ini, perbuatan yang tidak benar, perbuatan jahat semakin maju alias tidak ketinggalan. Semakin canggih melakukan kejahatan dan nampaknya sulit terdeteksi, yang walaupun akhirnya aksi kejahatan terbongkar. Semoga kita tidak menjadi korban perbuatan jahat dan kita tidak jatuh atau terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Bukankah lebih baik kita dikenang akan kebenaran yang kita lakukan ketimbang kesalahan yang kita lakukan? Bukankah lebih baik dikenang akan perbuatan baik yang kita lakukan ketimbang perbuatan jahat yang kita lakukan? Sekali lagi,
selagi waktu masih ada. Baiklah kita mengisi hidup ini dengan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita, yang tentunya untuk dikenang dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan telah menuntun kita untuk melakukan segala perbuatan yang baik, dan menjadi tugas kita sebagai orang yang dipanggil untuk saluran berkat-Nya. Baiklah kita tidak ketinggalan, tetapi dengan penuh semangat selalu menunjukkan nama baik dengan perbuatan-perbuatan baik yang didasarkan pada iman kepada Kristus. Tuhan menguatkan kita untuk melakukannya. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.